Arlen tak punya pilihan lain. Ia pun akhirnya menyetujui ajakan Bella. Sesuai janji, Bella membayar minuman Arlen yang mau tak mau menebalkan muka menggandeng tangannya menuju keluar tempat itu. Dengan mengendarai mobil sedan keluaran tahun 90-an, Bella membawa Arlen ke apartemennya. Setibanya di basement gedung apartemen, Bella menggandeng mesra tangan Arlen menuju lift. Lantai gedung yang mereka tuju adalah lantai 7. Sampai di depan pintu apartemen Bella, dengan perlahan wanita itu membukanya. "Shh, jangan berisik, ada Mona lagi tidur," ucapnya setengah berbisik. "Mona?" Bella mengangguk cepat lalu berucap, "Dia sedang menginap, jadi jangan sampai kita membangunkan dia. Orangnya agak cerewet." Mendengar hal itu, mulut Arlen membentuk huruf O tanpa suara. Keduanya pun mengendap-endap melewati pintu. Benar aja, di sofa seorang wanita berambut panjang dengan piyama setelan celana pendek sedang terlelap. Tidurnya sangat lelap hingga tak menyadari dua orang itu sudah melewatinya. Bella menarik tangan Arlen menuju kamarnya. Di dalam kamar, ia diminta menunggu sementara Bella berlalu ke kamar mandi. Sembari menunggu, Arlen terlihat tak tenang. Pria itu berjalan mondar-mandir. "Come on, Arlen, mikir dong. Dia bukan tipemu," batinnya bermonolog. Arlen berpikir keras tentang bagaimana ia menghindari Bella, tapi tetap bisa tidur di apartemen ini. Pria itu masih saja mondar-mandir di dekat ranjang yang muat untuk dua orang. Namun karena tubuh Bella yang semok, mungkin ranjang itu akan lebih nyaman jika digunakan oleh satu orang saja. Ceklek. Arlen refleks menoleh ke arah pintu kamar mandi. Kedua matanya seketika terbelalak mendapati Bella hanya mengenakan pakaian dalam yang dibalut oleh peignoir yang seperti tipis. "Wow, amazing," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Mendengar pujian itu membuat hati Bella berbunga-bunga. Ia pun berjalan mendekati Arlen dengan langkah seorang model di atas catwalk. Semakin dekat langkah Bella, semakin salah tingkah Arlen dibuatnya. "Bella, sepertinya kita harus bicara," ucap Arlen dengan gugup. "Bicara, boleh aja, tapi setelah kita bercinta," seringai Bella sembari mendorong dada Arlen dan membuat pria itu jatuh ke atas kasur. Arlen tidak bisa menyembunyikan rasa gugup sekaligus terkejutnya atas perlakuan Bella yang tiba-tiba. Rasa terkejutnya jadi ketika tanpa sungkan wanita itu kini telah terlihat mengarahkan tangannya hendak membuka kancing celana jeans yang dikenakan Arlen. "Tunggu Bella." Dek. "Au!" pekik Bella pelan. Keningnya berbentur dengan kening Arlen yang langsung terduduk. Maaf, tapi kita benar-benar harus bicara. Kau wanita baik, tak peduli aku ini pengangguran. Kau mau kenalan denganku, bahkan menawarkan tempat untuk menginap. Tapi dengan sangat menyesal, aku harus katakan ini Bella. Shh, jangan banyak bicara. Aku tahu kau gugup berhadapan dengan wanita seksi seperti diriku. Tapi tenanglah, biar aku yang mendominasi, oke? Tanyanya lembut dengan sorot mata menggoda. Tatapan Bella tak lepas dari resleting celana Arlen. Seakan ia sangat penasaran ingin melihat ada apa di balik resleting itu. Hanya ular sawah ataukah anaconda? Arlen gelagapan melihat Bella yang ingin membuka celananya. "Bella, aku gay," ucap Arlen. "Apa? Aku gay. Kau lihat kan, tidak ada yang bergerak di dalam sini. Padahal kau sangat menggoda, Bella. Maaf, karena kau mendengar ini," ucap Arlen sembari menundukkan tatapannya. Dari ujung mata yang dipicingkan, Arlen melihat kaki Bella yang dihentakkan karena kesal. Wanita itu berlalu ke samping, lalu
Bella menjatuhkan badannya ke kasur. Arlen cepat-cepat berdiri. Ia tersenyum masam melihat punggung Bella. Cukup lama pria itu terlihat salah tingkah didiamkan oleh Bella sampai kemudian merasa lega setelah mendengar dengkuran Bella. Akhirnya dia tidur juga, gumamnya. Arlen mengambil satu bantal dengan sangat hati-hati, lalu berbaring di karpet yang ada di dekat ranjang. Malam semakin larut, tapi Arlen belum juga bisa terlelap. Selain belum terbiasa dengan alas tidur seadanya, suara dengkuran Bella juga semakin keras saja. Karena kesal, Arlen terduduk. Ih, kenapa dengkurannya keras sekali? Dia itu kan perempuan. Deliknya sembari menggaruk kepalanya. Perlahan Arlen mengendap keluar kamar sambil membawa bantal dan menjinjing tas ranselnya. Saat melihat karpet di dekat sofa, pria itu pun memutuskan untuk tidur di sana. Dengan hati-hati, Arlen mengangkat meja kaca dan meletakkannya di sisi lain. Ia juga meletakkan tasnya di atas meja, kemudian meletakkan bantal di dekat sofa sejajar dengan teman Bella yang bernama Mona. Sebelum berbaring, sekilas Arlen menatap wajah Mona. Wajah wanita itu terlihat manis dalam keremangan. Ia juga memiliki kaki jinjang dengan kulit yang mulus. Kalau aja yang ngajak aku tidur itu dia, mungkin aku gak akan bohong tentang orientasi seksku, gumam Arlen yang entah kenapa tertarik untuk menyentuh pipi Mona. Tepat saat ujung telunjuk Arlen menyentuh pipi Mona, wanita itu mengerjap dan sontak bangun dari tidurnya. "Siapa kamu? Maling ya?" Tanyanya dengan kening yang berkerut dan membuat Arlen gugup. Aku maling, ada maling," pekiknya. Dengan gerakan cepat, Arlen membungkam mulut Mona. "Shh, aku ini temannya Bella," ucap Arlen yang kemudian mengadu karena ada bagian dari telapak tangannya yang digigit oleh Mona. "Bella, Bella," teriak Mona. Arlen jadi serba salah menghadapinya. Terlebih beberapa saat kemudian, Bella muncul dari kamar dengan wajah mengantuk. "Bella, siapa dia? Heh, usir sekarang juga, usir," pekiknya. Arlen sampai menutup telinga karena pekikan Mona. "Kok ngapain di situ? Oh, mau coba-coba gangguin temanku ya? Keluar kamu sekarang juga, keluar," tegas Bella sembari memegangi belahan bajunya yang tipis agar tubuhnya tak nampak oleh Mona. "Sana keluar," geram Mona sambil mendorong punggung Arlen. Iya, dasar Tarsan," teriak malam-malam, dengus Arlen dengan nada kesal. "Sembarangan aja kalau ngomong." Mona menyambar bantal dan memukulnya pada kaki Arlen. Arlen tidak mengacuhkannya. Pria itu berlalu untuk mengambil tasnya di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, ia sempat mengarahkan dua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah pada Mona, lalu ke kedua matanya. "Awas kamu ya Tarzan, kita pasti akan bertemu lagi," ujarnya dengan tatapan yang menajam tertuju pada Mona. Amit-amit." Mona bergidik sembari mendelik pada Arlen yang melangkah pergi meninggalkan apartemen itu. "Kamu kenal sama dia dari mana sih? Jangan asal bawa cowok. Gimana kalau ternyata dia psycho?" delik Mona pada Bella yang tersenyum kikuk. Mona pun kembali berbaring, begitu juga Bella yang berlalu ke kamar. Sementara itu, Arlen menuruni tangga darurat untuk sampai ke lantai dasar. Security di lobi yang tentu saja asing dengan sosoknya terlihat mengernyitkan kening dan berjalan menghampiri. "Saya temannya Bella, pemilik salah satu apartemen di lantai 7, Pak. Demi Tuhan, saya temannya. Tadi kami datang lewat basement," ucap Arlen mendahului sambil berjalan cepat dan lari dari lobi gedung itu dengan diiringi tatapan aneh dari security. Arlen berlari keluar dari area apartemen dan berjalan ke sembarang arah. Gedung apartemen itu tak jauh dari pemukiman warga. Arlen pun mengarahkan langkahnya menuju ke sana. Saat ini tengah malam, suasana di jalan yang ia lalui terasa sepi.
dan hanya suara kendaraan dari jalan raya yang terdengar samar-samar sambil memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Arlen sesekali menengadahkan wajahnya melihat indahnya sinar rembulan di bentang langit gulita. Tak lama kemudian, langkah Arlen terhenti. Tepat di depannya dua orang pria menghadang. Perawakan keduanya kalah tegap dengan Arlen yang memang suka nge-gym. Akan tetapi, salah satu dari mereka membawa senjata tajam berupa pisau kecil yang dengan bangganya diacungkan di si empunya. "Serahkan tas itu," pinta pria yang memegang pisau, sedangkan yang seorang lagi menarik kasar ransel Arlen yang tentu saja berusaha untuk mempertahankannya. "Brengsek, ternyata ngelawan juga," geram pria yang menarik ransel milik Arlen. Pria itu mengarahkan tinjunya pada Arlen yang dengan mudah menangkis dan balik meninjunya dengan sangat kuat. Melihat temannya terhuyung, pria yang membawa pisau mengarahkan sajam itu ke bagian perut Arlen. Beruntung, Arlen bisa menghindarinya dan menarik tangan pria itu lalu melayangkan tinjunya ke bagian perutnya juga. Pria itu mengerang kesakitan, namun masih sempat menghujamkan pisau yang dipegangnya ke pundak Arlen. Dengan gerakan cepat, Arlen menghindarinya. Ia pun melepaskan ransel dan melayangkannya pada dua pria yang bersiap hendak mengeroyoknya. Ransel itu mengarah ke sembarang arah. Sebagai pamungkas, Arlen melayangkan ransel itu ke wajah mereka. Sambil melepaskannya, Arlen berlari secepat kilat dan membiarkan ransel yang hanya berisi pakaian itu berpindah tangan. "Sial, nggak ada apa-apa, kejar dia!" seru salah satu dari mereka. Arlen berlari semakin dalam ke pemukiman warga, melewati gang-gang sempit yang sekiranya bisa mengecoh dua orang itu. Sampai kemudian ia melihat tangga menuju ke teras atas sebuah rumah. Tanpa pikir panjang, Arlen pun menaiki tangga itu dan bermaksud bersembunyi di teras. Dari teras itu, Arlen sempat mendengar dua orang pria tadi berbincang dan berbagi tugas mencari dirinya. Suasana kembali sepi dan hal itu membuat Arlen merasa lega. "Mas, itu kok kayak ada orang di luar, jangan-jangan ada yang ngintip." Arlen sontak menoleh ke arah kaca yang hanya ditutup tirai yang super tipis. Dalam keremangan lampu di dalam ruangan, terlihat seorang wanita yang sedang pasrah dalam gungkungan seorang pria. Wanita itu sempat beradu tatapan dengan Arlen dan sontak saja menjerit, "Maling! Siapa di luar?" Terdengar bentakan dari dalam ruangan. Pria itu terlihat buru-buru mengenakan celana pendek dan mengambil sesuatu. Arlen yang gelagapan pun menuruni tangga. Ia sempat menoleh saat pintu atas terbuka dan berlari terbirit-birit melihat pria itu berjalan cepat menuruni tangga. "Teng, teng, 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 ada maling! Woi, ronda, ada maling!" serunya sembari memukulkan sesuatu pada tiang listrik yang ada di sana. Arlen berlari menyusuri gang. Ia tidak bisa membayangkan kalau dirinya sempat sampai tertangkap oleh warga. Akan tetapi di ujung gang, langkah Arlen terhenti. Beberapa pria sudah menghadangnya. Arlen tak patah arang. Ia berbalik dan berlari ke arah sebelumnya. Namun sial bagi Arlen, ada yang menangkis kakinya hingga ia pun tersungkur. Seorang pria memaksanya berdiri sambil menarik satu tangannya ke belakang. Ada lebih dari 6 orang yang sedang menggerubunginya dan menatap geram, termasuk pria yang belum sempat memakai bajunya tadi. "Jadi kamu yang nyuri motorku, ha?" bentak seorang pria yang tanpa aba-aba melayangkan tinjunya ke wajah Arlen. Ia masih sempat melongo mendengar tuduhan itu. "Tahan, tahan, jangan main hakim sendiri. Bisa berabe urusannya. Kita bawa dia ke kantor polisi aja," ujar seorang pria menengahi sambil menahan tangan pria yang sudah ingin melayangkan tinjunya lagi. Meski tak bersalah, Arlen memilih pasrah digiring menyusuri gang menuju ke kantor polisi. Biarlah petualangannya hari ini berakhir di kantor polisi. Tepat di ujung gang, Arlen sempat melihat dua pria yang menghadangnya tadi. Mereka cepat-cepat membelakangi para warga dan pura-pura mengobrol. Bahkan salah satu dari mereka memegang ransel milik Arlen. "Cepat jalan," hardik seorang pria sambil menarik baju Arlen. Arlen menurut, langkahnya mulai sempoyongan.
Pria itu membiarkan kakinya membawa pada takdir menjadi seorang tersangka kasus pencurian. Ia tidak tahu setelah ini apa yang akan terjadi. Ini baru 1 hari, masih ada 90 hari lagi menanti untuk dilewati. Kening salah seorang petugas berkerut melihat beberapa warga yang datang menggiring Arlen. Mereka sempat membuat gaduh karena merasa geram dengan aksi yang belakangan ini meresahkan. Hingga kemudian ketua RT mewakili warganya menghadap langsung guna menceritakan kronologi kejadian. Jadi begitu Pak Polisi, orang ini sudah kami incar beberapa hari ini. Terakhir yang hilang itu motor warga Pak. Nggak cuma motor, bunga di teras warga juga banyak yang hilang Pak. Saya heran tuh bunga buat apa ya? Kamu jual juga? Jelas ketua RT yang diakhiri pertanyaan untuk Arlen. Petugas polisi yang menerima mereka melirik pada Arlen yang bersandar di kursi. Dengan santainya bahkan terlihat sangat mengantuk. Apa benar kamu yang mencuri motor dan bunga-bunga itu? Tanya petugas penyelidik. Enggak, saut Arlen singkat, sambil menggelengkan kepalanya. Pak, kalau maling ngaku penjara penuh, ujar ketua RT yang mulai kesal pada petugas. Perlihatkan identitas kamu, pinta petugas pada Arlen. Gak ada Pak, saya gak punya identitas, tas saya aja ada yang ngambil, saut Arlen. Alah, alasan. Dia pasti sengaja gak bawa KTP biar gak ketahuan ketahuan kalau orang mana, timpal ketua RT. Pak, ini terserah ya kalian mau percaya atau enggak. Jadi gini, saya tuh lagi nyari penginapan atau tempat yang sekiranya di situ saya bisa tidur. Tapi waktu saya masuk ke daerah itu, ada 2 orang yang menghadang jalan saya. Mereka bawa senjata tajam loh Pak, saya nggak bohong, tutur Arlen yang kemudian dipersilakan untuk menceritakan kronologi kejadian versi dirinya. Arlen pun menceritakan semuanya. Ia bahkan tak sungkan mengatakan kalau dirinya dikejar warga setelah mempergoki pasangan yang sedang making love. Saya akui Pak, saya telah salah karena mengganggu kesenangan orang lain. Tapi itu benar-benar tidak sengaja Pak. Dan kalau masalah motor atau bunga yang hilang, bukan saya pelakunya. Saya baru kali ini ke daerah itu, imbuh Arlen menegaskan. Petugas tentunya tak mempercaya begitu saja. Alhasil untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi akan menahan Arlen di sel tahanan sementara dan meminta warga untuk pulang. Arlen digiring menuju sel tahanan sementara. Pria itu merasa lega karena untuk malam ini ia bisa tidur dengan tenang meski tak beralaskan apa-apa. Akhirnya bisa tidur juga, ujarnya pelan sembari menggeliat untuk meregangkan otot-otot dadanya. Kening polisi itu berkerut melihat sikap Arlen. Keherannya bertambah saat pria yang digiring warga tengah malam itu bertanya, Pak, gak ada karpet atau apa gitu yang bisa dijadikan alas tidur? Kasur lantai juga boleh. Kamu kira ini penginapan gratis? Bentak polisi itu sambil memukul jeruji besi, lalu menutup pintunya. Sementara itu, Arlen hanya menyengir, memperlihatkan giginya yang berjajar rapi. Malam ini, Arlen tidur sambil terduduk bersandar pada jeruji besi. Jika ia bersandar pada dinginnya dinding bisa saja membuatnya terserang flu. Arlen pastilah sangat lelah setelah seharian penuh ia habiskan berkeliaran di jalanan kota Jakarta. Karenanya tak berselang lama ia pun sudah terlelap. Menjelang pukul 5 pagi terdengar derap langkah beberapa orang yang diselingi suara membentak. Suara-suara itu mengganggu tidur Arlen yang kemudian mengerjap dan memperhatikan mereka dengan mata dipicingkan. Itu kan 2 orang yang semalam, gumamnya sambil beranjak dan terlihat meringis merasakan seluruh badannya pegal karena tidur dengan posisi yang sama. Pak Polisi, mereka itu yang semalam menghadang saya, dan itu tas saya loh Pak, ujarnya. Arlen menatap salah satu dari 2 pria itu yang mana bagian kakinya yang terkena luka tembak. 2 orang ini menoleh pada Arlen, begitu juga beberapa polisi. Mereka mengabaikan Arlen yang kini menguap dan memilih untuk kembali terlelap. 1 jam kemudian, Arlen dikagetkan oleh suara pintu yang dibuka petugas. Saudara Arlen, kamu terbebas dari tuduhan. Ambil tas kamu.
dan silahkan meninggalkan tempat ini, ujarnya sambil meletakkan tas di dekat pintu sel. Saya harus pergi sekarang, Pak. Bisa besok atau besoknya lagi nggak, Pak? Atau besok-besok dan besoknya lagi juga boleh. Saya ini nggak punya tempat tinggal, Pak. Boleh ya saya numpang tidur di sini? Kalau ada sekalian sama makannya. Saya dengar di penjara bukannya dapat makan gratis. Saya belum dapat loh, Pak, ujar Arlen dengan santainya, membuat petugas polisi itu menganga. Kamu ini benar-benar ya? Setahu saya, sekalipun tunawisma, kalau di penjara mereka nggak akan mau. Tapi kamu? Petugas itu sepertinya kehabisan kata-kata. Ia membalikkan badan sambil menggelengkan kepala. Orang aneh. Di penjara kok betah? Dianggapnya penginapan gratis apa? Gumamnya. Kenapa? Tanya seorang petugas lain. Dia nggak mau pergi, katanya mau nginep di sini. Gila nggak tuh? Sautnya. Petugas itu menoleh pada Arlen yang memberinya cengiran kuda, lalu terkekeh. Beli nasi kuning sana. Mau sarapan di sini? Tumben. Sebentar lagi kan pulang. Biasanya juga ngopi di rumah. Bukan buatku, tapi buat dia tuh, saut polisi itu sambil menunjuk pada Arlen. Temannya melongo, lalu tertawa sambil berkata, "Nraktir nih ceritanya." Polisi itu berdecak dan tak lama kemudian mengeluarkan uang 10.000 rupiah dan diberikan pada temannya. Pria itu menyeringai tipis dan lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Selang beberapa menit, petugas polisi yang diminta membelikan nasi uduk pun datang. Polisi itu memanggil Arlen dan memintanya duduk berhadap-hadapan dengannya. Makanlah, setelah itu pergilah, ujarnya. Tapi Pak, saya sudah cukup. Kamu bukan tahanan dan tidak mungkin kami mengizinkan kamu tidur di sana. Karena itu bukan penginapan gratis, ucapnya sambil menunjuk pada sel tahanan sementara yang semalam ditempati Arlen. Arlen mendengarkan sambil membuka bungkusan di hadapannya. Sorot matanya berbinar melihat nasi kuning yang beberapa kali terhidang di meja makan di rumahnya. Nasi kuning itu sengaja dibuat sang ibu untuk mendiang ayahnya jika sedang merindukan masakan Indonesia. Bapak enggak makan? Tanya Arlen sambil mengambil hand sanitizer yang ada di meja itu dan menyemprotkannya pada kedua telapak tangannya. Setelah kamu selesai makan, saya mau pulang, jadi cepatlah. Bapak mau ngajak saya ke rumah Bapak. Wah, terima kasih sebelumnya, Pak. Arlen tersenyum lebar. Siapa yang bilang begitu? Memangnya kamu balita atau anak-anak yang bisa saya jadikan anak angkat gitu? Yang ada kalau kamu ikut ke rumah saya, hancur rumah tangga saya. Petugas itu menoleh pada temannya yang terkekeh. Dengar ya, kamu cari pekerjaan apa aja yang penting bisa buat beli makan. Kalau kamu mau tidur, cari masjid atau terus ronda atau di mana aja lah. Asalkan jangan mengganggu warga supaya kejadian semalam gak terulang lagi. Paham kan? Nasihatnya. Faham Pak, angguk Arlen yang kemudian menatap ke bagian dada sebelah kanan polisi itu. Agus Putra, ucapnya bergumam. Terima kasih Pak Agus, semoga suatu hari nanti saya bisa membalas kebaikan Bapak yang sudah memberikan saya makanan ini. Sambung Arlen. Gak usah, kamu bisa makan tiap hari aja, saya sudah senang. Ingat, cari pekerjaan. Siap Pak. Arlen meneruskan kunyahannya. Kemudian terlihat celingukan. Nyari apa? Tanya Agus. Bisa minta air Pak? Tanyanya. Lagi-lagi teman Agus terkekeh menyaksikan itu semua. Bagaimana tidak? Selama mereka bertugas, belum pernah tuh ada yang lunjak seperti Arlen. Putu, ambilkan air. Titah Agus yang sontak saja menghentikan tawa temannya yang bernama Putu. Putu melirik pada Arlen yang menatapnya sambil menganggukkan kepala. Dengan wajah ditekuk, Putu beranjak dari kursi dan menuju tempat air minum. Tak lama Putu kembali membawa segelas air minum. Terima kasih Pak Putu, ujar Arlen yang langsung mengambil gelas itu. Putu melirik pada Agus yang mengulumkan tawa. Beberapa menit kemudian, Arlen telah selesai dengan sarapan paginya. Mau tak mau, Arlen pun harus pergi. Pria itu berlalu dengan diiringi senyuman tipis Agus yang kembali menggelengkan kepalanya. Sambil menyusuri jalan, Arlen merogoh sisa uang dalam saku celananya. Ada 50.000 lagi. Ia tidak tahu uang itu apakah cukup untuknya makan hari ini.
Karenanya, Arlen bertekad mencari pekerjaan sesuai saran Agus dan pria tua yang ditemuinya kemarin. Baiklah, kita lihat pekerjaan apa yang bisa aku dapatkan di sini. Jakarta, I'm here. Pekiknya dan tentu saja mengundang rasa heran orang-orang di sekitarnya.